Bentar, bentar. Bentar, Ki. Oke. Nah, Apa jadi kabar, Neng? alhamdulillah sehat baik. Itu rambut Oke. kelihatan tuh rambut itu. Duduk. Oke. Mungkin ini Bahas apa kita nih? bahas pertama kali kita ketemu. Nah, itu oke. bagaimana tuh? Ya pokoknya pertama kali ketemu tahun 2000. Gak usah sebut tempat ya. Heeh. Gak usah sebut tempat. Tahun 2019 akhir ya kayaknya. Iya. Iya. Ya. Ketemu di suatu tempat. Mungkin kita ini Awal dulu 2020 sih kayaknya. awal 2020 apa akhir 2019? Akhir 2019 awal dong. 2020. Oh ya udah akhir 2020. Pokoknya intinya gini, hari ini kita mau bincang-bincang tentang Aku perempuan. lebih senang sama kopi. Ya, oke. Kita bicara tentang perempuan dan kopi. Boleh. Boleh. Bisa tuh, Oke. menarik. Nah, jadi ini sebenarnya awalnya dari pertemuan kita pertama kali ya. Kalau ditanya Karena pertemu pertama kali itu kopi ya, kopi, tempat ngopi. ngopi. Heeh. Dan sebenarnya kalau ditanya suka kopi, ya dari kecil memang suka minum kopi ya. Cuma mungkin sekarang zamannya udah berubah gitu. Jadi sekarang itu zamannya kita kalau mau ngopi nyari tempat ngopi yang enak gitu Yang kan. nyaman. Yang nyaman. Intinya sih yang nyaman. Nah, oke. Sekarang aku tanya nih. Kamu kan udah sering nih ikut kayak pelatihan kayak barista gitu kan. Enggak sih, Berarti lu baru berapa sekali, kali? cuma lebih sering sharing sama teman-teman yang lebih sering sama paham teman-teman. tentang kopi. Oke. Sekarang kita mau bahas nih lebih detail lagi nih, kopi dan perempuan. boleh, Kan boleh. kita hari ini kita mau bahas tentang kopi dan perempuan Iya. gitu kan. Nah, jadi gimana nih kamu, menurut kamu yang kamu ketahui nih, gimana sih kopi? Sekarang kita tanya tentang tesnya kopi gitu, rasanya kopi. Seperti itu. Bagaimana cara kamu bisa membedakan kopi itu, gimana sih rasa menikmati kopi yang benar tuh yang gimana sih gitu. Dari kopinya ya, bukan dari Iya. tempatnya, Kopi tapi ya? kopinya gitu. Kalau berbicara kopi ya Neng ya, kopi itu berarti kita bicara tentang selera. Mm-mm. Seleraku dan seleramu pasti berbeda kan? Beda banget malah. Banget. Kalau aku dari awal itu memang senangnya yang Arabica, V60. Nah, itu senang kopi-kopi yang seperti itu gitu. Walaupun kesini-sininya karena banyaknya varian-varian rasa gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh di suruh teman. Nah, kali ini kita nyoba ini ya, Vietnam Drip buatan Nanda. Kedai 99. Terima kasih nih kedai Ini kalau aku 99 Vietnam nih. Dripku nih, Nanda udah tahu nih yang 10 ya. susunya ya, Nanda ya, 10 mili. Oke. Aku samain deh Nggak, biar nggak ini nggak- enggak manis. Gak terlalu manis. Soalnya kita udah manis. Bener, setuju. Menurut kita aja, tapi kalau menurut orang lain mah terserah. Iya. Yuk, cus lanjut. Masa bodoh deh mau anggapan orang. Ya oke, lanjut, cus. Ngopi nih. Jadi membahas kopi ya pasti tentang selera gitu ya. Kalau kesini-sini memang banyak sekali varian ya, apalagi udah banyak sekali coffee shop gitu ya. Jadi ada teman yang menyarankan, ayo Mbak Dini coba nih latte. Dan ternyata enak Neng. Karena kemarin tuh aku stuck satu rasa itu aja. Dan memang semua kopi itu sebenarnya enak gitu. Nggak ada kopi yang nggak enak menurut aku ya. Kopi turbur kah dia. Dan dimanapun sebenarnya kita bisa ngopi, nggak harus tempat yang mewah, tempat yang bagaimana, enggak gitu. Di tepian aja kita bawa termos, isinya kopi, udah bisa deh kita ngopi Nyaman. di tepian gitu. Jadi itu beda ini sih, selera. Aku seleranya seperti ini, kau juga selera. Jadi kalau untuk bahas kopi itu nggak akan ada habis-habisnya. Nah, sekarang tentang ini nih, perkembangan kopi. Kita tanya perkembangan kopi gitu ya. Terlepas itu, kopi itu kan istilahnya sebenarnya penikmatnya kan tidak terbatas sebenarnya gitu ya. Tergantung nanti bagaimana kita di mana pas di timing seperti apa kita mau ngopi juga, itu juga tergantung dari masing-masing penikmat kopi. Nah, sekarang gini, mau lebih dalam tanya tentang kopi. Nah, kalau kita di baris di kedai itu kan dia ada macam-macam, ada Arabica, kemudian terutama yang V60. Nah, Arabica V60, Arabica. Nah, V60 ini kan macam-macam tuh rasanya. Nah, coba dijelasin deh. Kenapa sih harus banyak macam V60 gitu? Karena itu yang menariknya tuh di orang benar. mau, karena gini,
Kalau kamu tahu sendiri, aku pertama kali ngerasain V6 itu nggak pakai gula tuh, ya kayak minum air aja gitu kan, minum air pahit gitu kan. Tapi kok banyak yang menikmati gitu. Setiap kita pesan V6 sih ya, mau kopi yang mana gitu, misalnya kayak kopi yang mana nih? Iya, karena kita Gayo awal gitu ketemu misalnya kan. Awal ketemu ya aku V60 ya, dirimu biasa aja, ya, kopi hitam. susu, kopi Ya, hitam susu. biasa gitu kan. Awalnya nggak ngerti V6 itu apa gitu. Coba deh kamu jelasin kan, kamu yang gayo ya gitu. Aku tuh nggak paham loh gayo itu apaan aku sih juga gitu. sebenarnya nggak Coba. terlalu paham gitu. Nah, masih banyak ilmu yang harus aku cari gitu tentang Arabica dan V60 ini gitu. Cuma dulu waktu di Medan ya, aku kan orang Medan asli. Waktu di Medan aku sempat ngerasain kopi yang V60 yang mungkin segelas dulu tuh mungkin harganya sekitar 50 ke atas, 50.000 ke atas gitu ya. Itu rasanya unik. Nah, aku langsung suka gitu. Nah, walaupun sekarang alhamdulillah V60 udah banyak sekali ini ya, perubahan varian. Mereka udah banyak sekali mencoba nggak harus dengan satu metode, tapi berbagai macam metode gitu. Nah, kalau untuk gayo itu sebenarnya ini sih rasa-rasa Arabica yang memang banyak sekali tuh Neng. Dan sama seperti di awal aku bilang, kalau udah membahas kopi itu bahas tentang selera. Begitu juga dengan V60. Ada yang suka sweetnya lebih dapat, ada juga yang suka V60 itu yang bold atau yang tebal, ada juga yang memang tipis ya gitu. Jadi tergantung lagi seleranya. Kalau aku kadang-kadang pengen sweet, lagi kepengen bold, gitu. Nah jadi istilahnya gini, kan aku nggak paham tuh V60 itu kok macam-macam rasanya gitu, dan orang juga menikmati. Ini Mas Fian dari Veta Nah, Jami, ini favoritku ini. nah ini juga favorit kita nih di sini, roti canenya nih. Roti Nanti, canenya. alhamdulillah bisa gabung ya Ya. di sini. Nanti next kita ya Pian ya sama Pirki ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara masalah itu V60 tadi tuh, kita lebih mendalam lagi deh bahas V60 gitu kan. Ada dari berbagai macam kopi kan, ada Kintamani, kemudian ada Gayo, kemudian ada yang Enak-enak itu. ya itu kan. Nah, ini kamu yang paham nih, ya Jeng ya. Kalau masalah kopi, kalau aku ditanya kamu suka kopi apa? Kalau aku ditanya aku suka kopi, di mana aku merasa nyaman, ya di situ aku bisa menikmati kopiku. Aku sebatas itu. Iya, Gitu. itulah selera. Gitu. Nah, dan itulah perbedaan kita. Itu perbedaan kita. Jadi kalau kamu ngajak kopi, kita nggak harus kamu selalu yang sama, tahu gitu. Kan? Banyak yang beranggapan tuh kita tuh Satu server ya, padahal enggak. padahal enggak. Ya Jauh ampun, banget, jauh jauh banget. Nah, jadi gimana tuh? Kalau kamu lebih bukan melihat tempat, Iya. tapi lebih kepada si kopinya, rasa Iya, kopinya. rasa kopi sih. Nah, kalau biasanya aku akan kembali gitu ya. Kalau kembali. aku lihat tempat dulu. Di mana aku rasanya, misalnya kalau di tepian, kalau aku tergantung suasana ya. Iya. Kalau aku kepingin kesini ya apapun rasa kopinya aku nikmati saja gitu, Iya. selama aku nyaman di tempat Aku itu. juga sebenarnya gitu. kayak gitu. Cuma ada waktu-waktunya, aduh aku pengen banget nih V60 gitu kan. Di mana nih? Nah, itu tempat-tempat yang biasa aku datangin tuh yang membuat kamu tuh Iya. ada rasa kopi itu, memang menurut kamu tuh kamu bisa iya, benar. merasakan, oh ini loh kopi gitu ya. Dan aku suka sharing sama teman-teman yang paham kopi. kopi. Salah Paham satunya V60 itu sebenarnya karena memang arabikannya itu ya memang adanya di berbagai macam kopi itu. Nah, kalau kau nggak paham gitu. Iya. Dan aku pernah coba. Dan aku agak aneh. Kok kamu Gimana tuh yang aneh? enggak, kok kamu suka rasa kopi kayak gitu gitu. Dan aku taunya kopi yang biasa aku minum dari kecil ya kopi Susu, tubruk. kopi tubruk. Kopi Iya, aku juga minum udah kopi gitu. tubruk kalau di rumah Enggak, maksudnya gini. tanpa gula biasanya. Pertama kali kamu suruh aku nyicipin itu kopi, yang pertama kali. Wah, Enak ya? luar biasa. Luar biasa, aku nggak paham rasanya. Dan akhirnya Enak bener. Iya, enak bagi orang yang memang Iya, benar. Nah, itu tadi Nah. selera gitu. Jadi kita nggak harus dia nih sesama V60. Beda-beda juga seleranya gitu. Iya, Itu tadi yang makanya di itu. awal tadi itu. Makanya aku senang aja sih diskusi sama teman-teman yang paham tentang kopi gitu. Karena memang kalau membahas kopi ini nggak akan ada habis-habisnya. Kayak Bang Iwan di Nunukan, Jaya Kopi, Bang Wifak di Tarakan Brewing House tuh ya itu yuk. Mereka itu mau berbagi saran juga sih sama coffee shop yang ada di Tanjung Selor ini. Memang kita itu perlu juga edukasi tentang kopi gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar duduk
minum kopi, ngobrol, sudah selesai gitu. Padahal Alangkah baiknya, ada edukasinya ya. alangkah baiknya juga kalau kita itu edukasinya itu, jadi kita bisa lebih menghargai bapak-bapak petani kopi di sana. Betul. Gitu ya. Dan kita mencoba untuk kalau bisa ya ada kopi Kalimantan Utara gitu yang Nah, punya- yang ada lokal itu di- yang harusnya di diviralkan. mana nih? Neng. Yang di Tuh. Malinau ya, kopi Malinau kemarin aku coba, enak kok. itu kopi Malinau. Nah, mungkin bisa nanti kita kembangkan di sini Bisa. atau mungkin Nah, memang kembali kita- aku tanya ke dirimu. Heeh. Menurutmu nih sebagai seorang dosen di Fakultas lah, Ekonomi, ya. ya tentang ekonomi. Kebetulan ya. manajemen sih ya. Nah, Oke. tapi kan bisa lah. Menurutmu coffee shop yang ada di Bulungan ini itu kalau di mataku ya yang orang awam itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan gitu ya Neng ya, apalagi sekarang lagi ini. Bagaimana sih caranya, kiatnya, tipsnya supaya menarik animo terutama kaulah perempuan gitu. Oke, sebelum aku jawab, aku ngopi juga. ngopi Aku dulu. udah beliuran lihat. Ini kayaknya enak banget ya. Jadi sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh ini. Kalau dingin. Sayang deh, aduh kan. Ini Kas- aroma-aroma gini bikin hilang sakit kepala. Nah ini nih, Masya Allah. aku belajar dari si Bismillah dulu. Dini nih menikmati kopi kayak gini. Padahal sebenarnya kopinya yang aku minum tiap hari itu ya biasa aja, kopi-kopi tubruk gitu. Udah, yang penting pagi ngopi gitu. Rasanya kalau nggak ngopi pagi tuh kayaknya ada yang Bener. aneh aja gitu Bener ya. Neng. Aku juga kalau lagi Bismillah. sakit kepala nyarinya kopi. Aromanya itu bisa bikin Aduh, ini. Entah sugesti Kamu atau sakit bagaimana. kepala nyari kopi, aku sakit kepala nyari sesuatu yang gimana gitu. Pelan-pelan Bu minumnya. Masya Allah enaknya. Nah, oke. Kita kembali lagi. Bagaimana sih perkembangan kopi? Iya, coffee shop yang ada di Bulungan ini yang kan sekarang lagi ini nih. Kalau aku sih pengennya keliling gitu ya. Jadi ada silaturahim juga, silaturahsa ke Review ya, mereka, review. Kita review. ngobrol karena aku kan pada dasarnya memang suka berteman dengan siapa aja gitu. Oke. Terutama untuk yang Kalau- perempuan loh ya. untuk yang perempuan. Menurutmu Oke, kita bahas tentang apa sih tempat dulu ya. Oke. Bukan tempat. Maksudnya itu perkembangan coffee shop di Bulungan gitu ya, khususnya di Kalimantan Utara itu luar biasa. Saya termasuk karena saya orang asli sini, jadi termasuk kaget juga ya, luar biasa animo untuk coffee shop yang termasuk cukup kaget juga karena saya pikir kota kecil ini mungkin tidak akan ada perkembangan Iya. tentang sesuatu gitu. Ternyata alhamdulillah coffee shopnya ternyata animonya luar biasa. Luar biasa. Nah kemudian akhirnya ada mungkin 30 lebih, setahu saya kebetulan mahasiswa saya ada yang Survei ya. ada yang penelitian tentang coffee shop. Jadi Nah, saya tahu menarik datanya itu. terakhir datanya itu ada 30 lebih, tapi mungkin ada yang sudah tidak aktif juga gitu ya. Dengan berbagai masalah dan kendala gitu. Nah, kalau untuk di Bulungan sendiri itu animonya luar biasa. Saya rasa juga nanti ke depan akan lebih maju lagi karena memang kita sudah lihat mereka sudah tahu pasar mereka seperti apa. Nah, mungkin memang yang pertama itu mungkin lebih bagaimana kita kalau misalnya mengkonsep coffee shop itu sasaran kita siapa sih Iya, gitu. Sebenarnya sasaran itu sih, duluan ya. sasaran dulu. Karena memang gini, karena kenapa saya bilang sasaran dulu? Karena banyak masih yang beranggapan bahwa coffee shop tuh kesannya kok kayaknya Hanya untuk laki-laki. hanya untuk laki-laki. Nah, Kemudian dan- tempatnya tertutup Iya, gitu, padahal enggak juga benar, gitu. Untuk family juga bisa gitu. Tergantung Iya, bagaimana itu mereka dia. mengkonsep si kafe tersebut gitu loh. Kalau memang mereka untuk pasar tertentu, ya mungkin coffee shopnya mungkin untuk masyarakat tertentu saja, misalnya kayak laki-laki saja atau pejabat-pejabat. Karena sepengetahuan kita juga orang kalau ngopi malam pun nggak, mereka sudah makan. Tapi Iya. mereka datang ke kedai cuma mau ngopi doang gitu, nggak sampai harus makan. Ada juga yang coffee shop tuh cuma kopi aja gitu. Iya. Ada juga Karena seperti kan itu. Karena yang utama kembali itu ke dari konsep. ngopi itu ya, Ya, kembali ngobrolnya. Ya, kembali ke Ah, konsep juga kan. itu dia. Nah, jadi ada juga yang memang kafenya untuk family gitu. Ya, Misalnya ada. dia konsep family-nya itu dengan cara adalah dia menyediakan banyak-banyak menu. Menu, ya. Nah, untuk anak-anak. Iya, Nah, bisa, jadi bisa. nah, jadi itu tergantung bagaimana mereka mengkonsep Terutama kafe mereka. perempuan nih ya. Nah, Biasanya kalau udah ngopi kan, nggak bisa diam ini, pengennya ngemil nah, terus itu. nih. Ah, tuh.
Bisa nih jadi bahan masukan untuk coffee shop yang ada di sini ya. Jadi untuk yang pertama, untuk hal yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan itu kalau misalnya mau buka bisnis kopi itu memang benar-benar harus melihat selera pasar. Iya, betul. Nah, kamu mau menyesuaikan misalnya di waktu-waktu tertentu atau di semua waktu gitu, misalnya nih, gitu kan, kayak misalnya di tempat kita sekarang nih, kita bikin konten ini pun mereka itu bisa menerima semua segmentasi pasarnya gitu, mau family, kemudian mau ibu-ibu, remaja, semua. Dan jadi di kafe ini juga saya sudah paham nih konsepsi kedai kita yang kedai 99 ini. Dia itu jangan sampai ada beranggapan ini coffee shop ini hanya untuk pria gitu ya. Tabu untuk perempuan gitu. Apalagi kalau sudah ada anggapan-anggapan miring. Nah, ini lagi Neng. Ya, anggapan makanya miring itu tentang perempuan dan kopi gitu ya. Istilahnya. Tapi sebenarnya kembali lagi sih ke pemikiran kita individu ya, masing-masing gitu ya. Kalau memang kita pikirannya yang baik-baik aja ya, positif aja ya, semua bakal positif. Kalau ditanya aku pribadi, kebetulan karena memang sebagai pekerja juga memang butuh sesuatu tempat yang membuat kita tuh bisa melakukan. Dirimu kan sering diskusi tuh sama mahasiswa atau sesama dosen gitu ya. Diskusi dengan kamu juga gitu ya. Kita nyari tempat tuh, dan kebetulan juga kafe ini saya mendapatkan semua gitu ya. Baik dari kenyamanan, kemudian apa yang saya butuhkan itu ada di sini. Dekat kampus ada juga dekat ya. kampus, dan saya juga bisa. Dan di sini juga saya minta pasarnya untuk semua gitu, untuk semua kalangan, alhamdulillah. Nah, jadi memang itu kalau misalnya kita bangun kafe itu kembali ke konsepnya sih, kamu maunya seperti apa? Karena yang dilihat dari konsumen itu adalah ketika dia melihat dari luar apa yang dia lihat gitu, dan apa yang kamu share gitu loh. Betul. Oh, ini kafe untuk apa? Padahal kafe kita ini untuk family juga bisa gitu. Bisa banget. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang sekarang sudah merubah pandangan orang tentang kafe. Kalau dulu kafe di kota kan kesannya tertutup. Ya, apalagi tempatku. Sekarang kafe itu ya ngafe tapi tempatnya terbuka. Dan dia family banget gitu tempatnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Makanya kalau misalnya kita mau perempuan, ibu-ibu kalau mau ngopi juga banyak, cuma nggak kelihatan aja, nggak nge-share aja gitu. Ada juga kok yang sudah nge-share, cuma memang mungkin mereka timing ngafenya siang. Nah, kalau ada juga perempuan yang kayak kita gitu, ngafenya malam karena memang kita siang bekerja gitu, dan kita juga malam juga yuk kita butuh teman sharing nih, ya udah kita ngafe gitu kan, kayak gitu. Jadi bukan hal-hal yang perempuan kalau ngafe malam itu kesannya gimana? Kok mereka kerja juga kok, banyak kok yang kerja. Kalau gimana dengan perempuan yang bekerja di tempat kafe itu nggak ada masalah. Atau kafenya juga terbuka, nggak tertutup gitu ya. Iya, apalagi kayak model karakterku ini ya. Karakterku ini ya pengennya berteman sama semuanya. Kalau bisa coffee shop seluruh di Tanjung ini aku datangin, aku bisa datangin tuh sambil ngobrol gitu. Karena memang aku seneng bahas tentang kopi sama mereka-mereka, dan di coffee shop seperti inilah kita tuh jadi banyak mengenal karakter-karakter orang, lebih mengenal kehidupan mereka. Dan kadang juga gini loh Neng, aku tuh sampai berpikiran, melihat kehidupan seseorang itu, aku jadi merasa bersyukur gitu. Nah, karena mengenal orang lain dengan kehidupannya sendiri gitu. Itulah dari sebuah coffee shop gitu. Nah, hanya berdasarkan secangkir kopi kita jadi banyak mengenal teman-teman yang baru, mengenal karakter-karakter orang, dapat ilmu baru gitu. Banyak positif sih sebenarnya gitu. Tapi kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya niatnya datangnya memang untuk menikmati, bukan gaya hidup ya, lebih menikmati hidup, bukan gaya hidup. Kalau ditanya aku kok sering ke kafe gitu, kebetulan memang itulah cara aku menikmati hidup. Nah, jadi selama aku tidak merugikan orang lain, insya Allah mudah-mudahan tidak merugikan orang lain, dan selama gak juga kan kita sambil kita share, kita lagi ngaji, kita lagi sholat, itu urusan kita dan Allah langsung ya, gak perlu gitu. Cukup mereka di kedai yang tahu kita seperti apa. Jadi kalau ada yang beranggapan kita nongki ngopi terus, udah deh terserah. Yang gitu mau tahu kita ngapain di kafe kedai 99, silakan tanya orang kedai 99. Nah, jadi intinya gini, yang pertama intinya gini, bukan yang pertama, maksudnya gini, ketika aku datang ke kedai itu kebetulan memang dekat dengan kampus, tempat aku bekerja, dan sehingga aku bisa diskusi santai. Workshop juga ya di sini ya. Nah, jadi di kafe ini kita, itu makanya, jadi kafe yang ada di sini itu memang betul-betul bisa juga untuk tempat edukasi, tempat kita diskusi gitu ya. Nah, kemudian aku sering banget tuh diskusi di sini. Dalam arti kata, kalau misalnya ke kafe sama diskusi mahasiswa kan sebenarnya itu termasuk dengan kita
sebenarnya masuk juga sih ke pembelajar kayak kalau kita mau dengan mahasiswa itu diskusinya kalau di kampus mungkin view-nya tuh kayak canggung banget gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya Kalau di kita sini ke kan kafe santai mungkin ya. santai sih sambil minum juga dan Benar. bisa sambil istilahnya nge-refresh lah, Iya. nge-refresh tempat diskusi atau nge-refresh tempat belajar tuh juga Benar, sesuatu benar. yang hal Banyak yang sih penting yang juga hal-hal yang gitu. positif sebenarnya kita ambil gitu ya Gitu. dari coffee shop itu. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kopi dengan wanita, itu sebenarnya bukan masalah apa sih hubungannya kopi dengan wanita. Emang nggak ada hubungannya kopi dengan wanita. Hanya saja kadang yang kami bahas, yang kita bahas hari ini adalah kalau ada yang bilang kalau mau ngopi kan bisa di rumah. Oke, ngopi bisa di rumah. Iya. Tapi bagi yang kita yang memang sudah istilahnya kita juga misalnya dirimu punya pasangan dan pasanganmu juga suka ngopi, alhamdulillah gitu. Nah, jadi akhirnya mendukung. ya udah gitu. jadi enggak suntuk lah di rumah ya. Nah kalau diriku kan ya udah kan ada dirimu. Ada aku. Nah kalau diriku kan ada dirimu. Ya. Pokoknya dan ada teman-teman juga di kedai yang setiap hari buat kopinya Udah kayak enak-enak. keluarga lah ya. Kayak udah kayak keluarga juga sih gitu karena memang kita saling inilah ya. Aku juga istilahnya butuh tempat juga yang bisa buat aku berkreasi baik itu tentang aku dan mahasiswa dan tentang aku dengan hal-hal yang berkaitan dengan karir aku gitu di sini gitu. Benar-benar. Alhamdulillah sih. Saling bisa. mendukung lah kita. Apalagi Gak nih ada kira-kira yang mau dibahas nih kopi dan perempuan. Kayaknya udah semua sih. Kira-kira apa lagi nih? Kalau kita bahas tentang hal-hal lain, yang contohnya gini. Kemarin aku ini ya banyak nih karena kita ngomong tentang kopi dan perempuan kan kita anggap itu kita kembali ke pemikirannya masing-masing gitu. Bagaimana cara kamu menikmati hidup gitu ya. Selama yang kamu lakukan itu mungkin membuat kamu, kalau aku selama yang kamu lakukan itu membuat kamu bahagia. Masa bodoh ya sama omongan yang lain ya. Itu kalau kamu punya pasangan ya. Jadikan ini aja sih motivasi untuk jadi lebih baik lagi, semangat lah gitu. Ya istilahnya. Jangan sampai terpuruk malah dengan omongan yang negatif-negatif. Intinya gini, kalau misalnya aku ke kafe kemudian ada yang berpikiran kan bisa menikmati kopi di rumah, ya udah gitu. Emang aku maunya di sini gitu lah, terus maunya gimana gitu kan istilahnya gini. Kalau aku sih kembali lagi ke ini ya, ke diriku. Kalau misalnya ada pandangan buruk ke teman-teman gitu, aku ini cuma manusia biasa gitu ya, punya salah dan dosa. Semua kita berhak nggak sih kita menjudge orang hanya kelihatan dari luarnya saja gitu. Wah ini kalau misalnya dosa itu berbau pada menjauh semuanya sama kita. Benar gitu. Nah, itu aja sih intinya semua ya, gitu, semua juga kayak gitu ya. Tapi yang penting intinya gini adalah kita juga di kafe itu juga ada hal-hal yang ingin kita gali sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana caranya Kalimantan Utara itu juga punya kopi sendiri. Bukan cuma di Malinau saja, bukan cuma di Malinau saja, di Bulungan ini sendiri itu. Berpikirnya gini, ketika kita punya kopi sendiri, kemudian kita ini banyak coffee shop di Bulungan, kemudian bagaimana kesejahteraan kopi Bulungan kalau misalnya semua kopi Bulung itu ada di semua coffee shop, nah kan itu menjadi produktif kan istilahnya kopinya aku pengen cari tahu Bulungan. juga sih gimana ladang kopi di Kalimantan ini. Nanti kita sama-sama Kalimantan Utara lah ya, khususnya kita sama-sama kita sama-sama saling bantu, kita sama-sama kita sama-sama saling mencari sesuatu yang mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan baik itu barista, kemudian pemilik kedai dan petani. Ya itu yang aku juga pengen bahas itu. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang membuat aku pribadi lah, aku nggak usah ngelihat siapapun gitu ya, lihat aku sendiri. Aku akan nyaman ke coffee shop yang barista ataupun yang kru di situ tuh ramah-ramah gitu. Nah aku pengen mereka tuh kasih edukasi juga ke customer gitu. Jadi mereka ketika pulang dari coffee shop itu mendapatkan edukasi tentang kopi. Gitu. Oke, jadi kayak gini ya. Khususnya perempuan, Neng. Nah, aku tangkap nih. Jadi gini, misalnya ketika si barista membuat kopi, ini kopi yang sambil edukasi. Nah, kalau ini kopi Arabica, dia rasanya seperti ini, seperti tapi memang ini, gini. Gitu. Nah, itulah. Jadi kita harus bisa. Makanya di kedai itu ada SOP. Iya. Nah, betul. SOP-nya itu nanti operasionalnya itu nanti bagaimana mereka ketika membuat kopi itu ada SOP-nya. Jadi mereka tahu bagaimana SOP-nya kalau buat kopi ini. Nah, itulah yang mereka jelaskan kepada konsumen. Tapi ada memang konsumen yang tidak perlu dijelaskan. Itu kita harus bisa baca juga. Iya, betul. Tetapi yang namanya SOP di kedai itu menjadi that's the point dalam
kedai gitu loh. Oh, kalau kita di sini tuh kita dikasih tahu loh tentang Iya, kopi, ada tentang kopi edukasinya loh. ini. Ya. Jadi mereka tidak hanya mencicipi satu rasa saja gitu kan, tapi kopi yang sebenarnya tanpa gula, tanpa krim tuh mereka juga harusnya Dan ada tahu. manfaatnya. Dan Gitu. masing-masing. Kita pernah ini ya ngebahas tentang tanaman kopi itu. Kenapa sih kopi kok ada rasa stroberi gitu ya? Kan ternyata ketika kita menanam kopi itu kita harus dekatkan dengan tanaman-tanaman yang lain sehingga rasa kopi itu juga jadi sesuatu gitu. Misalnya kayak gayo. Gayo itu kalau ditanamnya seperti apa? Itu di Aceh sih. Di Aceh apakah ada tanaman yang lain atau? Nah itu aku kurang paham juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu ada tuh pernah teman cerita katanya. Kalau misalnya ada rasa-rasa kopinya apa gitu kita harus Katanya harus ada sandingkan dengan tanaman yang di dekat tanaman kopi itu gitu. Jadi itu sebenarnya apa ya sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, jadi Yang kalau harus kita misalnya pelajari ya. Aku juga pengen belajar lebih dalam makanya lagi gini, kalau misalnya kalau kita bicara masalah bisnis tentang kopi sebenarnya bagus ya. Bayangkan anggaplah yang 30 data coffee shop yang mahasiswa aku dapat itu tuh aktif semua. Bayangkan 30 itu menyediakan kopi bulungan. Iya, Nah, lu tahu sendiri dong kalau misalnya semua ada kopi bulungan berapa istilahnya pasti akan terjadi produktivitas. Kembali lagi ke ekonomi nih ya. Kesejahteraan di warga bulungan. di sesuatu desa yang memang anggapnya di sini ada nih kampung kopi gitu misalnya. Dan ya bagaimana sih cara apa istilahnya produk itu agar bisa menjadi produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan desa tuh ya produknya ya bagaimana caranya gitu ya. Jalurnya kita harus ceritakan tentang jalur pendistribusian produknya itu ya. Kayak gitu. Misalnya nih kayak kopi misalnya di tempat desa A. Ayo kita budidayakan kopi. Artinya kopinya di roasting dan sebagainya. Kita tinggal jadi produk. Kemudian dari pihak-pihak terkait gitu membantu. Ayo kamu harus menyediakan wajib kopi bulungan di semua kedai. Wajib. Ya sama kayak kita misalnya membuka minimarket yang sekarang ada di Bulungan nih. Nah, mereka itu wajib menyediakan produk-produk UMKM. Sistemnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau itu terjadi, ya kita tidak bisa bayangkan produktivitas yang terjadi di desa-desa kan. Itu bisa mengenalkannya juga keluar ya. Oh iya, jelas pasti. Ya. Ya, pasti juga itu masuk nanti ke minimarket juga kan bisa kopi-kopi itu kan tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Nah, kalau jika itu terjadi maka itu akan dampaknya jangka panjang sekali gitu. Kalau dirimu Neng, suka kopi apa? Selama dekat denganku. Selama dekat dengan kamu aku sukanya kan gayo. Enggak suka tuh kan. Enggak suka gayo, sekarang suka gayo. Tapi gayo aja yang lain aku enggak mau. Iya, memang aromanya itu aromanya yang menurut aku masuk ke aku cuman gayo. Beneran. Kalau yang lain kayak apa tuh yang Kintamani itu aku pedes banget. Aku enggak pedes. Ada rasa kopi pedes aku baru tahu. Kalau gayo tuh dia sweet, apa istilahnya? Dapat sweetnya dapat ya. Istilahnya enggak di akunya enggak terlalu gimana lah dibilang pahit enggak juga tapi aku masih bisa menikmati. Tapi cara aku menikmati itu pasti berbeda dengan orang yang kayak kamu itu yang betul-betul paham kopi. Enggak, aku belum terlalu paham juga. Masih harus banyak belajar lagi. Oke. Udah? Kayaknya cukup sekian ya. Pembicaraan kita untuk hari ini. Lumayan juga ya, berapa jam nih? Enggak sampai sejam. Tapi lumayan, tapi setidaknya lumayan kita sudah bisa nge-share hal-hal semoga bermanfaat ya gitu ya. Intinya gini sih ya, intinya tuh kalau emang mau ngopi apa yang membuat dirimu nyaman, bahagia, silahkan aja gitu nah. Karena omongan miring itu pasti bakalan ada gitu ya. Dan jadikan motivasi bukan jadikan pembenci akan tetap benci. Ya istilahnya kayak gitu. Mau kamu melakukan hal positif apapun, yang nggak suka pasti tetap nggak suka. Tetapi hal itu aku anggapnya itu sebagai motivasi. Motivasi itu tadi aku bilang. Motivasi untuk berarti kita masih ada yang kurang nih gitu. Ya pastilah kita manusia. Mana ada yang sempurna. Iya sih. Tapi setidaknya itu jadi motivasi kita buat menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu tadi tuh. Kita tuh manusia biasa, banyak dosa. Banyak banget kalau misalnya banyak banget dosa. Kalau misalnya itu tadi aku bilang kalau misalnya dosa itu berbau, kamu akan jauh sekali dari aku. Itu aja sih intinya. Ya itu jadi kita nggak berani untuk menjudge orang karena kita sendiri aja nggak sempurna gitulah. Ya. Aku sih gitu pribadiku. Tapi kalau kau aku judge. Jambak.
Kok mau oh Tuhan, kata-kata andalan dia keluar, ya Allah, dia mau jambak Maafkan aku. saya. Oh ya. Oke. Cocok deh, Demikian yuk ya, cus. kali ya. Ya, silakan deh Oke. ditutup deh nih. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagaimanapun Ya, juga. silakan nanti kasih komennya yang sopan ya. Iya, Nah, kita kira-kira kan mau emak-emak kita emak-emak biasa juga, nggak iya, lepas dari perempuan hilap, nggak lepas dari dosa perempuan juga, biasa, perempuan. gitu ya. Ya, kita cuma ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kebetulan kita punya sesuatu yang ingin kita share. Iya. Mungkin semoga ini juga bermanfaat untuk ibu-ibu Amin, semua, amin. gitu. Terutama ibu-ibu ya, jangan Tetap berhenti, positive ya. thinking kita sesama Jangan berhenti perempuan. berkreasi, Iya. ya, walaupun hanya ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada bayarannya, Dan pahalanya luar biasa. dan tidak ada tandingannya. Benar, gitu. benar. Ya, jadi benar. Berbahagialah yang bisa mengerjakan dua-duanya ya. Iya, benar. Yang ibu-ibu yang Intinya bersyukur aja sih, bersyukur. apapun Ibu-ibu, kondisi yang semangat dikasih sama buat Allah ibu-ibu saat ini. yang bekerja dan juga ibu rumah tangga juga yang mengerjakan dua-duanya itu luar biasa hebat. Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa hebat. Saya applause untuk ibu-ibu yang kerja kantoran juga, kemudian ibu rumah tangga Ngurus juga, anak itu ngurus sudah suami, ngurus rumah. wow, Masya itu Allah. saya jadi mau mewek nih. Stop. Kalau ya, jadi itu luar biasa untuk suaminya, bersyukurlah gitu ya. Oke. Iya, bersyukur. Nanti Oke. next silakan nanti kira-kira terus Kita ya di bahas komen apa kira-kira mau lagi bahas gitu apa ya. lagi gitu. Nanti kita tinggal Boleh, baca boleh. komen. Itu komentarnya yang baik-baik ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.